Wow, kalian sudah di video terakhir nih di bab ini. Semangat, bentar lagi kalian beres loh. Oke, saya Kadilan. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel discrete dan variabel kontinu ya. Nah, di sini kita akan membahas fungsi distribusi binomial. Apa sih itu? Itu adalah fungsi distribusi probabilitas diskrit dengan jumlah keberhasilan dalam n, yaitu ya atau tidak, gagal atau enggak. Jadi, distribusi binomial ini sangat bergantung pada ya atau tidak atau persen kegagalannya. Nah, di mana setiap peluang pasti ada probabilitasnya. Nah, jadi kita ada dua nih, ada sukses dan gagal. Kita masukkan ke satu variabel nih, P dan Q, sukses dan gagal. Nah, kalau digabungkan kedua ini, berarti hasilnya adalah 1. Jadi, pasti kemungkinan gagalnya 80%. Berarti kemungkinan suksesnya 20%. Kalau kita tambahkan menjadi 100% ya, atau 1. Seperti sifat yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, nah ini adalah sifat dari kejadian binomial. Nah, percobaan dapat dilakukan sebanyak n kali, dengan n adalah bilangan bulat positif. Nggak boleh minus, nggak boleh pecahan. Oke, setiap kali percobaan mempunyai dua kemungkinan hasil, gagal atau sukses. Masing-masing hasil percobaan memiliki peluang yang sama, berimbang. Bukan seimbang, berimbang. Jadi bisa tadi ya 80%, 20%. Hasil pada percobaan yang satu tidak mempengaruhi percobaan yang lainnya. Jadi kalau kita mengocok sebuah dadu, pengocokan pertama tidak melibatkan pengocokan kedua. Jadi sama-sama aja kemungkinannya. Oke, kita ada rumusnya nih. P dalam kurung X sama dengan X sama dengan F0 sama dengan B dalam kurung X NP, yaitu kombinasi dari N dan X dikalikan dengan P pangkat X dan Q N dikurangin X. Pusing ya? Nah, kita coba lihat yang bagian kanannya aja dari kombinasi. Nah, kombinasi N dan X itu adalah koefisien binomialnya, di mana N adalah jumlah kemungkinan yang kita coba dan X adalah kemungkinan yang diharapkan. Maksudnya kemungkinan diharapkan adalah kemungkinan yang sukses. Nah, P peluang suksesnya dan Q peluang gagalnya. Nah, P dipangkatkan peluang suksesnya dan P peluang suksesnya kita pangkatkan dengan kemungkinan yang mau kita suksesnya berapa persen, dan kemungkinan gagalnya adalah sisa dari kemungkinan dari hasil yang suksesnya. Jadi makanya N dikurangin X gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke soal aja biar lebih kebayang. Regia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang suksesnya adalah 4/5 atau 80%. Tentukan peluang Regia mencetak tepat 2 gol. Oke, kita ada dua cara nih. Pakai cara yang tadi, pakai rumus, atau kita coba dulu cara yang ini. Cara yang sebelumnya kita sudah pelajari di video pertama. Kita di video pertama melihat ruang sampelnya. Berarti dari 3 kali mencetak gol, 3 kali tendangan, peluang golnya itu berapa sih? Kemungkinannya apa aja sih? Berarti ada sukses, sukses, gagal, sukses, gagal, sukses, atau gagal, sukses, sukses. Nah, karena di soal diminta tepat 2 gol, kita hanya melihat peluang-peluang ini aja. Berarti kita kalikan nih, karena yang pertama adalah sukses, sukses, gagal, berarti 4/5 kemungkinan suksesnya dikalikan dengan 4/5 lagi,
dikalikan dengan 1/5. Berarti hasilnya adalah 16 per 125. Nah, sama ya ke bawahnya SGS atau GSS. Nah, berarti kita punya 16 per 125. Nah, kita tambahkan tuh menjadi hasilnya 48 per 125. Ini adalah peluang Regia mencetak 2 gol, pas 2 gol. Atau kita bisa melakukan cara yang lain. Cara dimasukkan yang ke dalam rumus yang tadi kita sudah bahas. Berarti Regia menendang 3 kali. N-nya yaitu 3. Yang diminta soal menghasilkan gol 2 kali. Berarti X-nya adalah 2. Peluang suksesnya 4/5. Berarti peluang gagalnya adalah sisanya 1/5. Oke, kita masukkan ke dalam rumus nih. F2, di mana 2 adalah hasil yang kita inginkan sukses atau gol, 3 adalah total tendangan yang Regia tendang, dan 4/5 peluang berhasil atau peluang Regia menendang gol. Oke, kita masukkan kombinasinya. C 3/2 dikalikan dengan 4/5 pangkat 2, dikalikan dengan 1/5 dipangkatkan 3 kurangin 2. Nah, kita masuk dulu nih ke koefisiennya, yaitu kombinasi. Oke. C32 adalah 3 faktorial dibagi 3 dikurangin 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Ingat ya, faktorial adalah perkalian angka-angka sebelum angka itu. Berarti 3 faktorial adalah 3 dikalikan 2 dikalikan dengan 1. Dibagi 2 faktorial, yaitu 2 dikalikan dengan 1, dikali 1 faktorial, yaitu cuma 1. Di sini kita hanya cuma coret 2 saja ya. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini kita kalikan dengan 4/5 yang dikuadratkan, yaitu 16/25 dikalikan dengan 1/5 dipangkatkan 1, yaitu 1/5. Hasilnya sama, 48/125. Oke. Nah, kalau di soal tadi kita hanya membahas pas 2 gol. Gimana caranya kalau di soal diminta maksimum 2 gol? Berarti kita harus mencari peluang Regia gagal semua, gak mencetak gol, mencari peluang 1 gol, dan mencari peluang 2 gol juga. Berarti kita masukkan rumus nih. Misalkan X sama dengan T. Maka peluang banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan FT, di mana P dalam kurung X lebih kecil daripada 1 sama dengan sigma T, di mana X-nya mulai dari 0, pakai rumus yang tadi. Nah, sigma tuh maksudnya apa? Sigma tuh maksudnya kita mulai dari X-nya 0 sampai ke X-nya ke T. Misalnya kita masukkan T-nya adalah 2. Jadi kita mulai dari 0, masukkan X itu ke dalam rumus, ditambah dengan X-nya 1, masukkan yang ke rumus, ditambah X-nya masukkan 2. Jadi kita tambahkan ya. Nah, ini rumusnya sama, C-nya sama, semuanya sama ya. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, sekarang Rudy nih yang menendang sebanyak 3 kali, terus peluang suksesnya sama, 4/5, dan tentukan Rudy mencetak paling banyak 1 gol. Berarti kita harus
menghitung dia gagal semua, gak mencetak gol, dan 1 gol. Oke, A. Tanpa rumus distribusi normal, tanpa yang rumus kombinasi tadi, dan dengan rumus distribusi binomial. Maaf, binomialnya tadi ya. Nah, oke. Kita mulai dulu di soal yang A ya. Berarti kita tahu nih, peluang suksesnya adalah 4/5 dan Q-nya peluang gagalnya adalah sisanya, yaitu 1/5. Sama seperti video ke-1, kita hanya pakai pola atau tabel yang pernah kita bahas ya sebelumnya. Oke, berarti ada 3 peluang nih. Sukses gagal-gagal, gagal sukses gagal, dan gagal-gagal sukses. Berarti kita kalikan juga nih. Kalau hanya satu yang sukses, berarti hanya 1 kali dikalikan 4/5-nya, sisanya dikalikan 1/5. Hasilnya semuanya adalah 4/125. Jangan lupa, kita juga harus menghitung semua yang gagalnya, yaitu 1/5 pangkat 3, yaitu 1/25. Lalu kita tambahkan, jadi 13/125, gitu ya. Nah, gimana nih kalau dimasukkan ke rumus? Sama kayak contoh sebelumnya, tapi kita harus menambahkan rumusnya itu 2 kali. Kenapa 2 kali? Soalnya kita di soal diminta maksimal adalah 1 gol. Jadi kita harus masukkan X-nya adalah 1, yaitu 1 gol, dan X-nya adalah 0, yaitu gagal semua. Gitu ya. Berarti yang pertama kita masukkan nih, C31 dikalikan 4/5 pangkat 1 dikali 1/5 pangkat 3 minus 1. Nah, hasilnya adalah sama ya, kita masukkan C-nya ke dalam faktorial, lalu kita coret 2-nya menjadi koefisiennya adalah 3, dikalikan dengan 4/5, kalikan dengan 1/25. Hasilnya adalah 12/125. Nah, itu baru yang 1. Kalau X-nya 0, kita masukkan juga C30, dikalikan dengan 4/5 pangkat 0, dikalikan 1/5 pangkat 3. Oke, kalau C30 berarti 3 faktorial per 3 faktorial kali 0 faktorial. Hasilnya sama ya. Hasilnya adalah, kita bisa coret semuanya, jadi hasilnya 1. Oke, berarti 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 1/125. Nah, lalu kita tambah keduanya. 12/125 ditambah 1/125 sama dengan 13/125. Gimana sampai sini? Sudah ngerti kan bedanya dari pertama variabel acak, kedua yaitu discrete dan continue, sekarang sampai distribusi binomial. Ada binomial kumulatif, ada juga yang biasa aja, yang biasa, yang standar. Itu ya. Jangan lupa kalau ini menurut kakak adalah salah satu yang paling susah untuk dimengerti. Jadi nggak apa-apa kalau susah, kalian bisa ulang lagi videonya dan lihat lagi penjelasannya biar mengerti, gitu ya. Oke, di situ saja dari kakak. Selamat melanjutkan di bab terakhir, di bab 10 ya. Bye-bye.